Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nak? Masih sehat? Masih bangun? Atau ada yang sudah tidur? Tidur dan bermimpi? Yang sudah tidur apa? Yang sudah hadir air akinya? Oke, Ibu akan menampilkan materi yang kedua pada hari ini, judulnya PDRI. Materi ini sesuai dengan yang akan Ibu sampaikan juga pada pembelajaran untuk kelas 11 hingga 13 pada semester ini, bahkan ada yang sudah mulai berangsur di salah satu kelas. Jadi materinya PDRI. Sekarang kalian perhatikan gambar ini, kira-kira ini siapa nak? Siapakah dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa dia? Mantap. Nah, inilah Sahrudin Prawira Negara. Nah, kalau jadi apa itu dan pembelajaran juga akan bercerita ada Udin yang bernasib malam di Indonesia. Yang pertama bernama Amir Sahrudin, yang kedua Sahrudin Prawira Negara. Anak nama tanah kot nama tahu enggak. Terus mana? Oke. Nah, kenapa malah nasibnya? Karena dia pernah mendapat jabatan tinggi, tetapi kemudian dia akhirnya diinjak. Ibaratnya ada yang diinjak sampai mati karena ada yang mendapat hukuman mati. Siapakah dia? Budinnya mana itu? Adalah Amir Sahrudin. Amir Sahrudin nasibnya dihukum mati karena dia terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun. Nah, kalau yang ini Sahrudin Prawira Negara, dia pernah menjadi presiden darurat, tetapi pada awalnya sepertinya beliau tidak dianggap, jadi malang nasib umat. Jadi ya apanya seperti itu. Jadi kata Ibu, oleh sebab itu hati-hati kalau di sini ada yang bernama Budin. Ada yang ini? Sudah tidak ya? Oke, kembali ke awal. Oke, ini PDRI. Bacaan apa kepanjangannya? Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Di mana terjadinya? Di Bukit Tinggi itu Sumatera Barat. Jadi ada dua unsur politik di Sumatera Barat. Yang pertama PDRI, yang kedua nanti ada PRRI. Nah, jadi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa itu PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi yang PDRI itu sebuah pemerintahan. Nah, pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan darurat perang. Darurat. Apa arti kata darurat? Darurat. Nah, dalam keadaan darurat apapun bisa kita lakukan, atau apa yang tidak berguna pada hal yang biasa, tapi pada masa darurat bisa dia mempunyai fungsi yang luar biasa. Nah, jadi di masa pejuang kemerdekaan RI ini tahun 45 sampai 50. Kapan terjadinya ini? Kalau terjadinya PDRI itu 19 Desember 48. Oke, 19 Desember 48. Sekarang bertanya,
tanggal 19 Desember 48 itu sekarang diperingati sebagai hari apa? Hari apa sekarang? Sudah ada perhatian pemerintah di sini, sehingga setiap tanggal 19 Desember itu akan diperingati. Nah, diperingati sebagai hari apa? Dendona? Hari ya, oke, Hari Bela Negara. Nah, diperingati sebagai Hari Bela Negara. Nah, apa yang terjadi pada masa ini? Nah, kalau kita kaji nanti ada amnesi, nah kemudian ya ada persoalan lainnya nanti, tetapi kita akan melihat. Bukan ya. Nah, jadi PDI yang pernah terjadi di Sumatera Barat ini pada awalnya kita akan melihat bahwa PDI itu sangat berperan penting karena itu menyangkut kelangsungan NKRI. Nah, tetapi dalam kenyataannya nanti peran ini seperti dikecilkan. Maaf, ini yang terjadi sebelumnya. Sebelum ini. Nah, kemudian juga dalam buku sejarah, pelajaran sejarah itu sedikit sekali materi yang membahas tentang PDRI. Padahal itu, peranannya sangat besar. Jadi ya barangkali itulah, sebabnya kenapa dalam kegiatan ini kembali dihadirkan peristiwa ini supaya kita mendapat pengetahuan yang lebih luas atau mendapat pengalaman yang lebih luas tentang PDRI ini kembali. Jadi kenapa sampai demikian kita lihat di sini. Jadi ada apa dengan PDRI itu, di mana nanti sikap dan keputusan politis yang dilakukan sejumlah pihak yang memiliki nuansa memerdilkan. Nah, ini fakta sejarah ini, fakta sejarah. Inilah kenyataannya. Dan yang kedua nanti adanya upaya merekonstruksi sejarah PDRI dengan cara mengurangi. Sudah dikurangi apa disebutkan mengalihkan atau bahkan meniadakan sejumlah pengalaman sejarah PDRI di Sumatera Barat atau Sumatera Tengah khususnya. Nah, ini kata siapa yang sudah meneliti itu adalah ini Profesor Gusti Anan, dosen dari UNAM. Ini hasil penelitiannya dan memang itu berhubungan dengan yang slide pertama tadi. Di mana nanti materi PDRI itu sangat minim pada buku-buku pelajaran sejarah, sehingga nanti kalau kalian pernah menonton film Serang 6 Jam di Jogja, 6 Jam di Jogja atau Jamur Kuning, pernah dia menonton anak? Karena nggak tayangan lagi. Kalau zaman itu dulu ada itu filmnya 6 Jam di Jogja, di mana 6 Jam di Jogja ini masih ada hubungannya dengan peristiwa ini, tetapi dalam kenyataannya peristiwa serangan umum 1 Maret lebih tinggi nilainya ibaratnya daripada PDRI ini. Padahal serangan umum 1 Maret hanya berlangsung 6 jam saja, sementara PDRI telah berjuang lebih daripada 6 bulan. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang sehubungan dengan PDRI.
Nah, sekarang kita melihat mengenai peristiwa PDRI itu akan dimulai dari agresi militer Belanda II yang terjadi tanggal 19 Desember 1948. Ada 4 akibat serangan agresi militer Belanda II ini. Yang pertama adalah jatuhnya ibu kota RI Jakarta atau Jakarta. Ibu kota RI dengan terjadinya pertempuran Surabaya, Ambarawa dan segala macam pertempuran yang di awal kemerdekaan itu akhirnya ibu kota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, sekarang begitu dipindahkan ke Yogyakarta, ini sasaran pula bagi Belanda. Nah, ini kalau agresi militer 2, kalian harus tahu juga agresi militer Belanda 1. Ada yang tahu kapan terjadinya agresi militer Belanda 1? Tidak tahu dulu. Nah, terjadi 21 Juli. Jadi rentetannya akan ada nanti kesimpulannya dari 21 Juli. Jadi terjadi pula nanti agresi militer Belanda 2. Ingat, pada masa ini di awal kemerdekaan kita mengalami dua bentuk perjuangan. Yang pertama perjuangan bersenjata itu melalui pertempuran, apakah itu Ambarawa, Surabaya, Bandung Lautan Api, insiden bendera. Kemudian perjuangan diplomasi itu melalui meja perundingan yang melahirkan perundingan yang pertama namanya perundingan pertama namanya perundingan Linggarjati. Jadi dari Linggarjati kemudian lahir perundingan terjadi agresi 1. Kemudian terjadi pula perundingan Renville. Jadi ini hubungan Renville. Begitu terjadi perjanjian Renville atau perundingan Renville yang sudah ditandatangani, Belanda kemudian menyatakan batal pula terhadap apa yang telah diakuinya, di mana pada Linggarjati Belanda sudah mengakui wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa dan Madura, itu pengakuan secara de facto. Kemudian pada Renville itu diakui 45 Sumatera, separuh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi dengan terjadinya agresi militer Belanda 2, Renville batal. Renville batal, kata Belanda ya. Jadi jatuhnya ibu kota RI Yogyakarta, yang kedua presiden dan wakil ditangkap, yang ketiga terbentuk PDRI, yang keempat RI pinggir keluar kota Yogyakarta. Yang akan terbahas yang ketiga ini PDRI. Sebelum ditangkap presiden dan wakil presiden, sebelum ditangkapnya masih hidupnya, masih hidup. Halo masih hidup, masih Oke. Sebelum presiden dan wakil presiden ditangkap, presiden sempat mengirimkan kawat yang berisi mandat. Kawat itu kawat kader. Kawat yang berisi mandat perintah kawat, ya semacam kayak sekarang kan kayak SMS, kayak chat WA gitu, seperti itu kira-kira kalau sekarang gitu kan. Sempat mengirimkan kawat yang berisi mandat yang dikirimkan kepada 2 orang. Yang pertama dikirimkan kepada Safruddin Prawira Negara yang berada di Sumatera Barat untuk membentuk PDRI. Yang kedua, mandat yang kedua dikirimkan kepada LN Palar dan AA Maramis yang berada di India. Diperintahkan untuk membentuk PPRI, Pemerintahan Pelarian Republik Indonesia. Itu seandainya PDRI tidak dibentuk atau tidak terbentuk. Nyatanya apa yang terbentuk? PDRI kah atau PPRI? PDRI yang terbentuk. Jadi PDRI terbentuk, PPRI tidak jadi. Sebagai ketua PDRI itulah nanti Safruddin Prawira Negara. Jadi yang presiden dan wakil ditangkap kemana? Dia perginya ditangkap, dibuang. Jadi waktu ditangkap dinaikkan pesawat yang mereka tidak tahu mau dibawa kemana. Entah mau dibawa kemana oleh Belanda, ternyata pesawat merah bintang pertengahan
ada yang dilanjutkan lagi penerbang ke berstagi perapat itu Soekarno dan kawan-kawan yang hatta di Pulau Bangka. Oke, kita kembali ke ini. Dan jadi mendengar Jogja sudah jatuh, maka Sahbudin Prawira Negara berinisiatif untuk membentuk PDRI. Nah, di Bukit Tinggi, maka diadakan rapat di Bukit Tinggi di gedung Tri Arga Bukit Tinggi. Sekarang apa namanya? Nama gedungnya sekarang adalah betul kalau salah ya. Nah, gedung Tri Arga Bukit Tinggi. Begitu diadakan rapat di Bukit Tinggi untuk membentuk PDRI, ternyata dibom pula oleh Belanda. Bom, hancur pula gedung Tri Arga. Nah, lari tunggang langgang pemimpin yang sedang melakukan rapat. Nah, kemana larinya? Ke Halaban. Halaban itu mana nak? Halaban di Payakumbuh. Kampung Bubuk ya, Kampung Bubuk. Di Halaban. Nah, maka tanggal 22 Desember terbentuklah PDRI di Halaban. Di Halaban nanti, terdengar pula oleh Belanda bahwa sudah terbentuk PDRI di Halaban, maka dibom pula, dikejar dan dibom pula Halaban. Halaban itu bukit nih nak. Bukit. Dibom pula oleh Belanda di atas bukitnya nak. Maka lari bocah kecil. Kemana larinya? Kota Tinggi. Di mana Kota Tinggi? Di Batu Kota. Kamu itu berapa banyak kamu itu? Batu Kota. Jadi kalau mau ke Kota Tinggi kalian harus lewat 5.000. Di Kota Tinggi, untuk sementara, bermukimlah PDRI di situ. Walaupun kemudian yang mana yang merupakan pusat PDRI, karena pusatnya adalah berpindah-pindah dari Kota Tinggi, nanti akan berpindah ke beberapa tempat di Sumatera Barat. Jadi istilahnya begini kalau PDRI itu ibaratnya hamilnya di Bukit Tinggi, lahirnya di Halaban, besarnya katanya di Kota Tinggi, walaupun tidak benar seluruhnya di Kota Tinggi karena PDRI itu adalah pemerintahan di hutan rimba raya. Jangan terbayangkan PDRI itu ada istananya. Adakah istana PDRI itu? Adakah? No, tidak ada istana. PDRI adalah pemerintahan di atas mobil. Mobil apa yang bisa naik turun gunung? Bisa mobil apa? Bisa pertanyaan. Mobil yang bisa naik turun gunung itulah. Yang PDRI itu dengan pesawat ada di belakangnya. Jadi dengan upaya yang dilakukan oleh Sahbudin Prawira Negara dan kawan-kawannya, maka eksistensi keberadaan Indonesia itu nanti diakui atau Indonesia itu masih ada dan yang merupakan lanjutan pemerintahan RI yang sah, dan eksistensi Indonesia diakui masih ada dan diakui oleh dunia luar. Ini kalau latar belakangnya ini panjang, kita akan lihat di sini dulu. Jadi kalau cerita sejarahnya itu akan lebih kalian dengarkan nanti ketika materi yang diberikan di kelas. Terlalu panjangnya. Kita ambil nilai-nilainya di sini. Kita lihat bahwa PDRI tadi dikecilkan, artinya ingat PDRI terjadi tahun 48, itu baru tahun 90 dapat tempat. Coba berapa tahun? Berapa tahun? Tahun 1990 baru mendapat tempat dalam penulisan sejarah Indonesia, dan kemudian baru tahun 2006 PDRI diperingati sebagai Hari Bela Negara. Berapa tahun Buna? Itu sudah perjuangan penuh, sudah penuh perjuangan, apalagi yang untuk ini bawah untuk menjadikan Sahbudin Prawira Negara yang sudah berhasil sebagai penyelamat negara, dia baru dikukuhkan atau beliau baru dikukuhkan sebagai pahlawan nasional itu baru tahun 2011. 2011. Dia orang Sumatera Barat ibunya. Bapaknya orang Jawa Barat. Tahun 2011, maaf, ibu ikut tanda tangan untuk menjadikan
menjadikan Sahrudin Negara sebagai pahlawan nasional. Masih hidup dia waktu itu. Udah meninggal, udah meninggal. Nomor tahun 2011. Ini masih apa dan PDRI bagaimana peristiwanya. Nah ini T. Iya. Sabuan Jungle. Ini istilah rutin perjalanan apa daripada PDRI yang bisa naik turun gunung, menyeberangi sungai, bisa mobil nyebrang sungai. Kalau nggak bisa ya mobil tinggalkan, mereka jalan kaki, mereka berenang, mereka naik perahu segala macam untuk menghindari serangan Belanda. Jadi ini yang perlu kalian letakkan di sini. Mengapa PDRI layak dikenang sebagai Hari Bela Negara? Kok layak? Kan banyak peristiwa lainnya. Tanpa PDRI yang diproklamasikan di 12 Agustus akan tenggelam selama-lamanya dalam sejarah. Jadi tanpa PDRI, kenapa? Kan terjadi kekosongan pemerintahan ketika presiden dan wakil ditangkap. Kita katanya Indonesia itu seperti anak ayam hilang induknya. Sekarang bilangnya itulah Sahrudin Perwira Negara. Tanpa PDRI Indonesia tidak mendapat perhatian serius dari dunia internasional dan PBB. Kemudian tanpa PDRI kita akan kembali dijajah oleh Belanda yang sudah tercokol di Nusantara ini. Jadi itu kira-kira arti penting kenapa PDRI itu penting. Kita bahas dan PDRI itu layak dikenang sebagai Hari Bela Negara. Ini berikutnya. Yang di depan ya coba. Membela negara dari musuh-musuhnya merupakan kewajiban generasi kita sebagai pewaris perjuangan Bapak bangsa. Akankah negara dan bangsa ini akan selalu dirundung dalam burutan terus-menerus? Generasi muda tidak boleh tinggal diam. Terima kasih. Bagaimana arti penting berpikir? Sebetulnya panjang, tetapi karena ada dikatkan ternyata terlalu banyak jadinya. Oke. Kira-kira sampai di sini materinya akan bersambung lagi pada pembelajaran di kelas. Ibu saudara dengan undangan kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia. Terima kasih juga untuk Ibu Emiwati. Salam nanti